negara. Nah Bapak Ibu, kata syahidah itu mencakup dua makna. Syahidah itu secara harfiah artinya menyaksikan. Kata syahidah, dari kata itu ada kata syahid yang artinya saksi. Syahid itu atau saksi ada dua. Bisa saksi TKP yang melihat dengan mata kepala, bisa saksi ahli yang melihat dengan ilmu pengetahuan. Dua-duanya masuk dalam kata syahidah. Misalnya begini. Coba nanti Bapak baca surat An-Nur ayat yang keempat. Ya, An-Nur ayat keempat. Kalau ada seseorang menuduh orang berzina, ini ada orang dituduh berzina, maka kata Allah yang menuduh berzina wajib mendatangkan bi'arba'ati syuhada. 4 orang saksi. Yang menuduh. Kalau ada seseorang menuduh orang berzina, supaya had itu ditegakkan, hukum rajam ditegakkan kalau dia pernah menikah, cambuk 100 kali kalau dia belum menikah, maka itu had baru boleh ditegakkan kalau yang menuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepalanya. Syuhada di sana, itu dari kata syahid, jamak syahid, itu saksi TKP. Yang melihat perkara dengan mata kepalanya 4 orang. Kalau dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, yang melihat dengan mata kepalanya, yang melihat langsung ember masuk sumur, maka yang menuduh dicambuk 80 kali. Kalau yang menuduh tidak bisa menghadirkan 4 saksi, yang saksi itu melihat dengan matanya ember masuk sumur, maka yang tak bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka dicambuk. Saksi apa namanya? Saksi TKP. Melihat dengan mata kepala, syahidah juga. Tapi ada saksi ahli. Nanti Bapak baca surat Yusuf, ayat 26-27. Nabi Yusuf itu dikejar Zuleha. Zuleha hendak menundukkan Yusuf. Yusuf lari, pintu dikunci, tidak ada orang di sana. Tiba-tiba suaminya muncul di depan pintu. Maka kemudian Yusuf menuduh Zuleha, Zuleha menuduh Yusuf hendak memperkosanya. Yusuf membantah, saya tidak ada hendak perkosa dia yang mengejar saya. Saksi tidak ada. Bagaimana membuktikan siapa yang salah, siapa yang betul? Maka kata Allah, wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah satu saksi dari keluarga Zuleha. Apa saksinya? Jika baju Yusuf sobek dari depan, Zuleha yang benar, Yusuf berbohong. Kalau baju Yusuf sobek dari belakang, Yusuf yang benar, Zuleha yang berbohong. Begitu? Ini tidak ada saksi. Cuman lihat baju. Kalau sobek di depan, berarti Yusuf yang hendak memperkosa. Kalau Yusuf baju yang sobek di belakang, berarti Zuleha yang salah, yang mengejar. Dilihat baju sobek dari belakang, Zuleha salah. Saksi apa namanya? Saksi ahli. Karena itulah Bapak Ibu, dalam menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal, boleh berdasarkan syahidahnya mata kepala, namanya ru'yah. Bisa menetapkannya dengan syahidahnya ilmu pengetahuan, analisa, namanya hisab. Hisab atau ru'yah, dua-duanya masuk dalam kata syahidah minkumus syahra. Jadi kalau ada yang mulai Ramadan dengan menggunakan metode hisab, boleh. Yang menggunakan metode ru'yah, boleh. Cuman, kalau Bapak Ibu bertanya, mana yang lebih kuat untuk dijadikan hujah, ru'yah atau hisab? Saya sampai hari ini masih memilih mengikuti ru'yah. Hisab hanya mengkonfirmasi saja sifatnya bagi saya. Karena ru'yah itu dicontohkan Nabi, para sahabat, dan itu bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu bertanya begini, Ustaz, sekarang kan ilmu pengetahuan sudah canggih. Kita bisa mengetahui perjalanan itu benda-benda langit. Dan ilmu pengetahuan sudah bisa mengukurnya dengan tepat. Begini Bapak Ibu ya, perintah Nabi kan jelas. Sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat bulan.
Wa aftiru li ru'yati, berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma, kalau bulannya tertutup awan, fa akmilul iddah, sempurnakan bilangan bulan 30. Itu kaidah. Karena begini Bapak Ibu, tidak selalu fakta ilmiah itu menjadi dasar menetapkan keputusan syariah. Begitu ya? Tidak selalu keputusan ilmiah menjadi dalil dasar menetapkan hukum syariat. Saya kasih contoh. Misal, tadi di surat An-Nur 4, ayat 4 tadi. Kalau ada orang menuduh orang berzina, wajib mendatangkan 4 orang saksi. Ya tak? Yang saksi itu melihat dengan mata kepalanya bahwa ember masuk sumur. Sekarang begini, kalau tidak ada yang melihat saksi, tapi sekarang ada rekaman video. Dan rekaman video ini akurat 100% kata pakar IT, videonya asli. Boleh tidak ditegakkan hukum had, hukum rajam dengan video tadi? Tidak. Karena tidak memenuhi kaidah syariah 4 orang saksi. Kan videonya tidak bisa dibantahkan, video 100% original. Fakta ilmiah tidak menjadi dalil penetapan hukum syariah. Wajib 4 orang saksi. Kan bisa jadi begitu, zaman sekarang kan canggih. Ini benar-benar berzina, dia lihat dan dia rekam. Kira-kira bukti rekaman tadi bisa tidak menggantikan 4 orang saksi? Tidak. Maka hukum rajam, hukum cambuk tidak boleh diterapkan dengan ilmu pengetahuan tadi. Karena apa fakta syariahnya tidak terpenuhi. 4 orang saksi. Dan 4 orang saksi pun melihat dengan mata kepalanya. Kalau cuma 3 orang yang melihat, yang keempat mungkin hanya melihat berpelukan saja, tetap tidak bisa dirajam itu orang. Bahkan yang menuduh dicambuk. Karena 4 orang saksi tidak dipenuhi. Itu buktinya fakta ilmu pengetahuan tidak boleh, tidak selalu menjadi dasar penetapan hukum syariah. Karena hukum syariah itu ada aturannya. Atau begini. Ini contoh aja Bu ya. Istri saya, dia berselingkuh. Istri saya berselingkuh. Lahir anak. Ini istri saya berselingkuh. Lahir anak. Kata selingkuhannya itu anak dia. Dan betul. Hidungnya mirip dia. Tidak sama hidung Bu, hidungnya panjang Ibu. Ya. Tinggi, putih, badago, misalnya itu secara fisik. Mirip jo selingkuhan istri yang bodoh. Dan tes DNA 100% DNA selingkuhannya. Itu terjadi misalnya. Tapi istri saya, kira-kira secara syariat anak ini anak selingkuhan istri saya atau anak saya? Anak saya. Walaupun fakta ilmu pengetahuan membuktikan itu bukan anak saya. Tapi secara syariat anak saya karena istri saya. Tidak bisa tuh kalaupun anaknya perempuan saya berhak menikahkannya walaupun tidak anak saya secara genetik. Karena hukum syariah begitu. Istri saya itu lahan saya, sawah saya begini. Saya punya sawah. Saya tanam cabai. Tiba-tiba ada yang menanam di sana tomat. Tumbuh tomat di sana. Tomat itu milik yang menanam atau milik saya yang punya lahan? Saya yang punya lahan. Itu buktinya fakta ilmu pengetahuan tidak selalu menjadi dalil penetapan syariah. Secara ilmu pengetahuan sah itu anak dia. Karena DNA-nya milik dia. Bentuk wajahnya semua semilik dia. Tidak ada mirip saya. Tapi karena ini istri saya, maka itu anak saya. Secara syariat anak saya. Kalau dia perempuan, saya boleh menikahkan dia. Karena saya ayahnya. Secara syariat.
Atau sebaliknya, istri saya ini saya hamili sebelum saya nikah dengan dia. Secara ilmu pengetahuan anak saya, DNA saya. Tapi karena saya hamil di luar nikah dengan dia, anaknya kalau perempuan, boleh tak saya menikahkan dia? Kenapa? Bukan anak saya secara syariah. Fakta ilmiah, anak saya. Tapi hukum syariah tidak bisa, itu anak saya. Karena tidak memenuhi unsur penetapan syariah sebagai anak saya. Itu buktinya, fakta ilmiah tidak selalu menjadi dalil menetapkan syariah. Atau saya kasih contoh lain. Salat gerhana. Kata Nabi begini. Hadis dari Aisyah ya. Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Wala yankhasifani limauti ahadin wala lihayati fa iza ra'aitum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Matahari dan bulan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Bila engkau lihat matahari itu gerhana, maka salatlah. Kata Nabi, bila engkau lihat itu gerhana, salatlah. Kapan salat gerhana? Kalau tampak ada terjadi gerhana, bulan atau matahari. Sekarang begini, gerhana terjadi secara ilmu pengetahuan, badan itu antariksa mengatakan gerhana tanggal sekian, jam sekian, pasti. Tapi gelap gulita, awan tebal, hujan lebat, tak nampak gerhana. Apa salat gerhana kita? Karena tidak memenuhi unsur syariah. Unsur syariahnya harus tampak gerhana itu oleh mata kita, baru salat sunat gerhana. Tapi secara ilmu pengetahuan, gerhana terjadi. Tapi secara syariah tidak bisa menjadi dalil penetapan hukum. Dari situlah saya berkeyakinan bahwa untuk menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal, hilal. Hilal. Hisab hanya mengkonfirmasi ru'yah. Jadi bukan menentukan. Menurut saya, konfirmasi apa yang disampaikan oleh ru'yah. Nah, tapi kalau ada yang menggunakan hisab, ya silakan. Kan tadi kata syahidah bisa hisab, bisa ru'yah. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh berdalil, orang kira canggih, ilmu lah maju kini. Mengamal celik-celik bulan, oh tidak selalu harus begitu. Tidak. Karena fakta ilmiah tidak selalu bisa menjadi dalil penetapan hukum syariah. Itu dalil-dalil yang saya sampaikan tadi. Tapi Bapak Ibu, yang paling pokok puasanya tidak boleh kurang 29, tidak boleh lebih 30. Berbeda mulai, berbeda akhir karena berbeda metodologi, silahkan saja. Tapi kalau Bapak Ibu berargumentasi, sekarang ilmu sudah canggih, kita pakai hisab saja, tidak bisa begitu. Yang mau pakai hisab silakan, mau pakai ru'yah silakan, tapi jangan merendahkan ru'yah dengan dalil ilmu pengetahuan. Jangan merendahkan ru'yah dengan dalil ilmu pengetahuan yang canggih. Karena ilmu pengetahuan fakta ilmiah tidak selalu harus menjadi patokan penetapan hukum syariah. Itu contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Nah, itu Bapak Ibu ya, ketentuan dalam melihat syahidah min